Shalom, perkenalkan nama saya Ija Kristiani. Saya dari kelas A Bimbingan Konseling Kristen. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan dalam psikologi perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan terjemahan dari growth yang mengandung pengertian sebagai perubahan-perubahan secara fisik yang bersifat kuantitatif. Artinya dapat diukur secara pasti, yang meliputi perubahan kapasitas, ukuran tinggi, volume, maupun lebar atau panjang suatu organ fisik. Perubahan panjang, tinggi, berat badan bayi akan terjadi secara otomatis karena pengaruh genetis. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan mengandung pengertian sebagai suatu konsep perubahan manusia yang mengarah pada kualitas substansial perilakunya akibat proses perubahan fisik maupun proses pembelajaran. Pertumbuhan memberi pengaruh pada kesiapan fisik untuk mengembangkan potensi menjadi kompetensi. Prinsip pertumbuhan. Prinsip prokimodistal. Pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari pusat syaraf menuju ke bagian organ luar. Maksudnya, perubahan organ fisik dimulai dengan kematangan sistem syaraf, kemudian akan dilanjutkan dengan pertumbuhan bagian tangan, kaki, jari-jari pada bayi maupun anak prasekolah. Pertumbuhan fisik dimulai pada bagian limbik, kemudian dilanjutkan pada bagian tangan dan kedua kakinya. Prinsip kepala kaudal. Perubahan dari bagian organ kepala menuju ke bagian organ tubuh lainnya. Maksudnya, perubahan fisik dimulai dengan bagian organ kepala lalu menuju ke organ-organ di bawahnya. Seorang bayi akan menggunakan kemampuan bagian organ kepala, misalnya tersenyum, menangis, menoleh, atau mengangkat kepala. Tangan, misalnya memegang benda dan menggigit jari. Kemudian akan dilanjutkan dengan penggunaan organ tubuh kaki, misalnya merangkak, berjalan, menendang, dan berlari. Teori prinsip perkembangan menurut Paul Baltes. Yang pertama, sepanjang hayat. Maksudnya sejak masa konsepsi sampai menjelang mati. Yang kedua, pilihan. Adanya peningkatan kompetensi, keterampilan, dan pengalaman, namun tidak dapat memilih semua pilihan untuk ditekuni dengan maksimal. Yang ketiga, biologi dan sosio-budaya. Maksudnya, pengaruh dari faktor tersebut direncanakan dengan matang sebelum bayi lahir. Yang keempat, sumber stimulus. Stimulus ini dibedakan menjadi dua, yaitu stimulus internal dan stimulus eksternal. Stimulus internal meliputi motif, minat, bakat, kecerdasan, kreativitas, sifat, dan sebagainya. Stimulus eksternal meliputi hadiah, teladan, film, isi cerita buku, TV, postingan majalah atau koran, dan sebagainya. Yang kelima, plastis, fleksibel, dan berubah-ubah. Maksudnya, perkembangan manusia dapat direncanakan, diarahkan, dan dimodifikasi untuk perubahan yang semakin baik demi optimalisasi potensi individu. Menurut John Piaget, yang pertama, keseimbangan hidup. Maksudnya sesuai tugas perkembangan setiap tahapan perkembangan. Yang kedua, dipengaruhi dan mempengaruhi. Setiap tahapan perkembangan dipengaruhi oleh tahap sebelumnya dan mempengaruhi tahap berikutnya. Yang ketiga, universal. Maksudnya, masing-masing individu mengalami tahapan yang sama meski berada pada negara yang berbeda. Yang keempat, proses. Maksudnya,
pengalaman memberi pemahaman baru. Prinsip, faktor, dan konsep perkembangan. Yang pertama, progresif. Suatu konsep perubahan secara fisiologis yang sangat cepat, revolusioner, dan meningkat secara tajam. Regresif, satu konsep perubahan secara fisiologis yang evolutif, lambat, dan degeneratif akibat penuaan, penyakit, atau kondisi kesehatannya. Yang ketiga, kesinambungan. Perkembangan manusia selalu bersifat terus-menerus tanpa jeda dan tidak terputus, bersambung seperti garis lurus, linear, dan berkelanjutan. Yang keempat, ketidaksinambungan. Suatu tahap perkembangan akan mempengaruhi tahap berikutnya. Keberhasilan melalui tahap tertentu akan menumbuhkan rasa percaya diri dan optimisme menghadapi tahap perkembangan selanjutnya. Yang kelima, normatif. Perkembangan individu yang cenderung mengikuti pola-pola yang sudah umum. Misalnya, sesuai dengan aturan-aturan, adat istiadat, sosial budaya yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan konsep perkembangan secara normal dan normalistik. Yang keenam, non-normatif. Perkembangan individu yang tidak mampu mengikuti asas norma-norma yang sudah umum disebabkan oleh faktor-faktor status ekonomi sosial, kemiskinan, kesehatan, adat istiadat yang kuno, dan sebagainya. Kuantitatif, perubahan yang dapat diukur secara kuantitatif. Kualitatif, perubahan kemampuan, keterampilan, keahlian, dan kompetensi dari individu. Demikianlah video penjelasan materi prinsip pertumbuhan dan perkembangan dari saya.